Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Yang harus kita ingat itu tentang kuadran. Ini yang pertama ya, mengingat kuadran terlebih dahulu. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Di sini ya, ini kuadran 1. Kuadran 2 itu antara 90 sampai 180 derajat. Ini kuadran 2. Terus kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat. Kuadran 4 antara 270 sampai 360 derajat. Nah, untuk kuadran 1 itu yang positif semuanya. Sin, cos, tan. Sama sepersin, seperkos, sepertan. Atau sekan, kosekan, kotangen gitu ya. Terus yang kedua, kuadran 2 itu yang positif sinnya. Sama sepersin. Sepersin itu kosekan. Ini positif. Terus kuadran 3 yang positif tangen. Sama sepertangen atau kotangen. Positif. Terus kuadran 4 yang positif kos sama sepernya. Seperkos. Seperkos itu sekan. Ini positif. Nah, yang harus kita ingat ini dulu. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang positif mana aja, gitu ya. Nah, sekarang kita menginjak ke perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Misalnya kita punya sin, cos, tan. Kalau kita pakai 270 atau 90, nanti ditambah atau dikurang alfa, ini berubah. Sinnya jadi cos, cosnya jadi sin, tan jadi kotangen, alfa. 90 sama 270 itu yang tegak ya. Jadi kalau kita pakainya ini, kurang dari atau 90 dikurangi 90 ditambah sudut, itu nanti berubah. Yang kedua, kalau kita pakainya sin, cos, tan, kalau kita pakainya 180 atau 360 derajat, ditambah atau dikurang alfa, ini tetap sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Nah, nanti positif negatifnya itu menyesuaikan kuadran. Jadi tandanya ya, tanda positif atau negatif itu menyesuaikan kuadran. Gini. Nah, terus ini tadi kalau sudutnya positif. Sekarang kalau sudutnya negatif gimana? Kalau sudutnya negatif, misalnya ada sin negatif alfa, cos negatif alfa, tan negatif alfa. Nah, yang perlu kita ingat kalau mengukur sudut itu berlawanan arah jarum jam. Gini. Misalnya sebesar alfa, oh berarti berlawanan arah jarum jam ke sana. Kalau negatif alfa berarti kebalikannya ya, searah jarum jam. Ini negatif alfa. Nah, kalau ini kan kuadran 1 ya alfa. Kuadran 1 itu semuanya positif. Kalau ini negatif alfa itu di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif cuma cos sama seperkos. Nah, ini tadi ada cos negatif alfa. Oh, berarti di kuadran 4 cosnya positif. Jadi ini sama aja
cos alfa. Terus sin sama tan di kuadran 4 itu negatif. Jadi nanti yang ini negatif sin alfa, ini negatif tangen alfa. Selanjutnya kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 360. Nah, untuk sudut yang lebih dari 360, kalau kita pakai ini sin atau cos, nanti K dikali 360 derajat ditambah atau dikurang alfa, ini tetap ya, sin tetap sin, cos tetap cos alfa. Bagaimana kalau tan? Kalau tan itu K dikali 180 derajat. Karena periode tangen itu 180 derajat. Ini tetap tangen alfa. Nah, sebenarnya bisa juga kita pakai 90. Nah, kalau pakainya 90, jadi gini, misalnya ada sin atau cos gitu ya. Nanti pakainya 90. Jadi K dikalikan 90 derajat ditambah atau dikurang alfa. Nah, ini berubah apa enggaknya? Maksudnya sin tetap sin atau cos tetap cos itu tergantung dari K. Ada dua, jadi kalau K-nya genap itu tetap, ini tetap sin berarti tetap sin alfa. Terus kalau K-nya ganjil berarti berubah. Kalau sin berubah jadi cos gitu. Nah, tergantung genap ganjilnya. Atau tak tulis gini, sin cos tan, ini tan juga ya sebenarnya, K dikalikan 90 derajat ditambah atau dikurang alfa. Kalau K-nya genap itu tetap sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan alfa. Nah, terus kalau genap sama, berarti kalau ganjil beda gitu. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotan. Gak usah ditulis, gak apa-apa ya. Nah, sekarang ke soalnya. Contohnya misalnya sin dari 340 derajat. Ini soal pertama. Nah, sin 340 derajat itu sama aja sin berapa gitu. Kita tadi boleh pakai ini, pakai 270 atau 90 ditambah atau kurang alfa, atau 180 sama 360 ditambah atau kurang alfa. Nah, ini yang berubah, ini yang tidak berubah. Kita coba dua-duanya. Nah, sekarang kalau kita pakainya 360 derajat, karena 340 itu dekat dengan 360, berarti 360 dikurangi 20 derajat. Kita pakai 360, berarti sin tetap sin. Sinnya sin 20 derajat. Nah, sekarang tandanya positif negatifnya. 340 itu di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, sinnya itu negatif. Jadi negatif sin 20 derajat. Gini. Atau dengan cara kedua. Maksudnya bukan yang 360 atau 180. Kita pakainya 270. Sin 340 derajat itu sama dengan sin, ini sin tetap sin gini ya, 270 ditambah dengan 70.
derajat. Nah, karena kita pakainya 270 derajat, berarti sinnya itu berubah jadi cos 70 derajat. Nah, terus ini 340 di kuadran 4, sinnya negatif, berarti ini negatif. Nah, jadi ada dua penyelesaian. Sin 340 derajat itu bisa negatif sin 20 derajat atau negatif cos 70 derajat. Ini sama-sama di kuadran 1, 20 sama 70 derajatnya. Terus contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang B, cos 1070. Nah, cos 1070 kita pakainya yang ini ya. Karena lebih dari 360 kita pakainya ini. K dikali 360 ditambah alfa. Ini cos, berarti sini tetap cos. Nah, 1070 itu sama aja berapa kalinya 360. Ini 3 kalinya ya. 3 kalinya 360 itu 1080. Berarti harus dikurangi 10 derajat. Ini. Nah, ini berarti tetap karena 360. Cos itu tetap cos. Cos berapa? Cos 10 derajat. Ini. Terus cara kedua. Cara kedua kita pakai yang bawahnya, yang ini. Yang ini. Sin atau cos atau tan K 90 derajat. Nanti K-nya bisa genap, bisa ganjil. Nah, sekarang atau cos 1070 derajat itu sama dengan cos berapa? 1070 dibagi 90. Dibagi 90 itu 990, berarti 11 ya. 11 dikali 90 derajat ditambah 80 derajat. Nah, ini ganjil, 11 itu ganjil. Kalau ganjil, cos itu berubah jadi sin 80 derajat. Gini. Jadi ada dua kemungkinan, cos 1070 itu sama aja cos 10 derajat atau sin 80 derajat. Lanjut ke contoh selanjutnya. Yang C, tan 275 derajat. Nah, kita pakai yang 270 dulu ya, yang dekat ya. Ini berarti 275 itu 270 ditambah 5. Nah, kita pakainya 270. Berarti tan berubah menjadi kotan. Kotan berapa? Kotan 5 derajat. Terus lihat sudutnya. 275 itu di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, tangennya negatif. Jadi sama aja negatif kotan 5 derajat. Nah, atau tan 275. Kita pakainya 360. 360 berarti harus dikurangi berapa? Kurangi 85 derajat. Nah, berarti karena kita pakainya 360, tan itu tetap tan dari 85 derajat. Terus sudutnya 275 di kuadran 4, tangennya negatif. Nah, jadi ada dua
Jawaban tan 275 bisa negatif kotan 5 derajat atau negatif tan 85 derajat. Ini. Selanjutnya yang D, contoh 4, sekan 115 derajat. Pakai cara pertama dulu ya. Sekan 115 derajat. Ini sama aja sekan. Nah, pakai 90 dulu lah. 90 berarti harus ditambah dengan 25 derajat. Kita pakainya 90. Kalau pakai 90 berarti berubah. Sekan itu jadi kosekan. Kosekan 25 derajat. Nah, sekan 115. 115 itu di kuadran kedua. Kuadran kedua itu yang positif cuma sin sama sepernya. Sepersin itu kosekan. Padahal ini sekan, berarti dia negatif. Atau cara yang kedua, sekan 115 derajat. Sama dengan sekan, nah, tadi pakainya 90. Sekarang kita pakainya yang datar yang 180. Berarti 180 dikurangi 65 derajat. Kita pakainya 180, berarti sekannya tetap sekan. Sekan 65 derajat. Di kuadran 2 sudutnya. Kuadran 2 hanya sin sama sepersin. Ini kok sekan, berarti dia negatif. Ya, jadi ada dua kemungkinan lagi. Sekan 115 derajat itu negatif kosekan 25 derajat atau negatif sekan 65 derajat. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.